Darren menatap Hani sebentar. Kemudian diarahkan lagi pandangannya ke jalanan. Aku gak bisa. Kamu tahu sendiri, aku lagi sibuk sama kerjaan. Yang ada, kamu gak perlu pergi-pergi keluar kota segala. Pemotretan di sini juga kan banyak. Timpal Darren. Matanya tetap fokus menatap jalanan yang mulai padat dengan kendaraan bermotor. Ya nggak gitu juga kali mas, aku kan udah deal. Masa aku batalin gitu aja? Lagian kan kita udah bahas ini semalam. Aku harus profesional sama kerjaan aku, jawab Hani. Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi aku nggak bisa ikut. Kamu jaga diri saja baik-baik. Jangan sampai kandungan kamu kenapa-kenapa, pesan Darren. Kamu tenang aja mas, gak usah khawatir, saut Hani. Setengah jam berkendara, mobil Darren pun sampai di depan apartemen yang ditempati Hani. Mau turun dulu mas? Tawar Hani seraya membuka sabuk pengaman. Enggak, ini sudah siang, jawab Darren. Oke, aku turun ya. Bye. Hani mencium pipi Darren, kemudian turun dari mobil. Darren pun memutar kembali mobilnya dan melaju menuju kantornya. Selamat pagi pak, sapa salah satu seorang karyawan saat Darren turun dari mobil. Selamat pagi, jawab Darren ramah. Darren pun langsung berjalan menuju ruangannya. Pak, mau mengingatkan pagi ini kita ada meeting sama klien dari Bintang Berlian, tutur Mira sekretaris Darren. Kamu sudah siapkan semua bahannya? Tanya Darren menatap wanita yang mengenakan rok selutut itu. Sudah pak, jawab Mira. Oke, antarkan ke ruangan saya. Mau diperiksa dulu, pinta Darren. Mira pun langsung mengangguk. Darren melanjutkan langkah hendak menuju ruangannya. Tapi panggilan Aji membuat langkah Darren terhenti. Iya pak, Darren berbalik. Presentasi dengan baik. Jangan sampai kita kehilangan proyek ini. Proyek ini akan sangat berpengaruh pada perusahaan kita, pesan Aji. Darren pun mengangguk mantap, lalu melanjutkan langkahnya menuju ruangannya. Di dalam ruangannya, Darren mulai fokus mempelajari bahan meeting hari ini. Ini benar-benar meminimalisir kesalahan. Meskipun sedikit, berharap kerja sama itu akan lancar sampai waktunya. Jarum jam terus berdetak. Waktu sudah merangkak naik menuju siang. Jam yang menempel di dinding ruangan kerja Darren pun sudah menunjuk ke angka 11. Namun, klien yang ditunggu tak kunjung datang. Darren mulai gelisah. Ia mengetuk-ngetuk jarinya di atas meja. Sesaat kemudian, ia mengangkat gagang teleponnya. Setelah memijat tombol. Halo Mir, kenapa klien dari Bintang Berlian belum juga datang? Darren bertanya pada sekretarisnya. Nggak tahu pak, mereka tidak ada menghubungi ke sini, jawab Mira. Coba kamu hubungi kantornya, tanyakan meetingnya jadi atau tidak, tita Darren pada gadis berusia 22 tahun itu. Baik pak. Mira pun mengakhiri panggilannya, lalu mencari nomor kantor Bintang Berlian. Di buku kecil tempatnya menulis hal-hal penting termasuk nomor telepon klien. Darren masih menunggu kabar dari Mira dengan gelisah. Pasalnya, sebentar lagi juga akan segera masuk waktu istirahat. Tidak memungkinkan waktunya walaupun meeting diadakan. Telepon di atas meja Darren berdering. Gegas Darren mengangkatnya, menempelkannya ke telinga. Maaf pak, saya sudah menghubungi pihak Bintang Berlian. Katanya meetingnya ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan, Mira berkata di ujung telepon. Tapi kenapa? Apa alasannya? Darren mulai sedikit emosi. Mereka tidak mengatakan alasannya pak, hanya bilang seperti itu, jawab Mira. Darren pun pasrah
dan langsung menutup telepon. Darren berdiri dengan kasar, kemudian berjalan menuju ruangan Aji. Darren pun mengetuk pintu ruangan ayahnya sekaligus atasannya itu. "Masuk," tita Aji dari dalam ruangan. Darren pun langsung masuk dengan wajah kurang bersemangat. "Pihak berlian membatalkan meeting kita hari ini," ujar Darren sambil mendaratkan tubuhnya di kursi kasar. "Kenapa tiba-tiba?" Aji berdiri, kaget mendengar penuturan Darren. "Nggak tahu, Mira sudah menghubungi mereka, tapi katanya tidak menjelaskan alasannya. Hanya mengatakan ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan," timpal Darren. Aji terduduk di sisi meja kerjanya. Otaknya mencari tahu apa yang salah dengan kerja sama bintang berlian. Padahal sebelumnya mereka begitu antusias untuk bekerja sama dengan perusahaan milik Aji. "Ya sudah, mudah-mudahan saja besok atau lusa mereka kembali menghubungi. Kalau tidak ada, biar kita yang terus menghubungi mereka." Aji kembali duduk di kursi kebesarannya. "Baik, Pak." Darren pun bangkit dan kembali lagi ke ruangannya. Sementara di butik, Jarana lebih banyak diam dan melamun. Entah kenapa perasaannya tiba-tiba tidak enak. Dia teringat pada Darren yang nan jauh di sana. Diamnya Jarana membuat Sarah bertanya-tanya. Sarah pun mendekati Jarana dan duduk di dekat menantunya itu. "Kamu kenapa, sayang? Dari tadi Mama perhatikan kok melamun terus?" tanya Sarah membelai punggung tangan Jarana. Nggak apa-apa, Ma. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba perasaan Jarana nggak enak. Mudah-mudahan saja nggak ada apa-apa ya, Ma. Balas Jarana memaksakan senyuman. "Amin," timpal Sarah. "Kamu jangan banyak pikiran ya, sayang. Biarkanlah saja semuanya mengalir seperti air." Jarana hanya mengangguk. Meski sebenarnya Jarana bukan memikirkan Darren atau apapun Hani, tapi Jarana juga tidak mengerti dengan jantungnya yang tiba-tiba berdetuk kencang. Menjelang sore, Jarana pulang diantar oleh Sarah seperti biasa. Kini Diana tidak ikut turun, tapi pulang bersama Sarah. "Ingat ya, sayang, jangan banyak pikiran," Sarah kembali mengingatkan menantunya itu sebelum mobil yang dikendarinya kembali berputar arah. Jarana tersenyum, seraya mengangguk, kemudian melambaikan tangannya pada Diana dan Sarah. Jarana pun langsung masuk ke dalam rumah setelah mobil Sarah pergi. Jarana langsung mendaratkan tubuhnya di sofa dengan kasar. Jarana merasa sangat lelah hari ini, bukan hanya fisiknya, tapi juga jiwanya. Jarana teringat pesan Darren tadi pagi untuk tidak memasak. Dia pun bisa bersantai sejenak sambil menunggu suaminya itu pulang. 1 jam berselancar di dunia maya membuat Jarana jenuh. Lantas ia pun bangkit dan segera mengganti bajunya. Jarana langsung menunaikan sholat asar karena waktu memang sudah pukul 3:30. Untuk mengurangi kejenuhannya menunggu Darren, Jarana pun memilih menyiram tanaman hias yang ada di halaman rumahnya. Jarana juga mencabuti rumput-rumput yang mulai tumbuh di sekitar pot tanamannya. Tak lupa daun-daun yang kering dan menguning Jarana buang. Saking asyiknya merawat tanaman hias, Jarana tidak menyadari kalau waktu semakin sore. Mobil yang ditumpangi Darren pun sampai saat Jarana masih anteng di halaman rumahnya. Jarana buru-buru berdiri saat menyadari kedatangan Darren. Jarana langsung mencuci tangannya di kran yang tersedia di luar. Lekas Jarana pun
berjalan sedikit cepat menghampiri Darren. "Assalamualaikum," tutur Darren saat keluar dari mobilnya. "Waalaikumsalam." Jarana mengambil tas kerja Darren dan mencium punggung tangan suaminya. "Maaf ya mas, belum siap-siap. Zara malah kasihkan ngerawat tanaman." Jarana merasa bersalah pada Darren, karena saat Darren pulang kerja, keadaan Jarana malah sedang sedikit acak-acakan. "Tidak apa-apa, santai saja. Kita jalan-jalannya juga nanti kok sehabis maghrib. Tanggung soalnya," jawab Darren sambil merangkul pundak Jarana dan mengajaknya masuk ke dalam. "Mas tunggu dulu sebentar ya. Zara buatkan kopi dulu." Jarana berjalan hendak ke dapur. "Sayang, teh saja ya. Mas tadi udah ngopi di kantor," pinta Darren. Jarana menoleh, kemudian mengangguk. Tak sampai 2 menit, Jarana sudah kembali lagi dengan membawa segelas teh yang masih mengepul. Jarana mendapati Darren sedang melamun dalam duduknya. Bahkan Darren tidak menyadari bahwa Jarana sudah kembali. "Mas, ini tehnya." Jarana mengulurkan teh itu, tapi Darren masih anteng dalam lamunannya. Hingga tangan Jarana masih mengambang di udara. "Mas," Jarana memegang pundak Darren. Barulah Darren tersadar dari lamunannya. Maaf, sudah ya." Darren mengambil cangkir berisi teh dari tangan Jarana. "Mas ngelamunin apa sih?" tanya Jarana yang duduk di sisi Darren. Darren terdiam. Ia bingung antara harus bercerita tentang masalah perusahaan yang dialaminya atau menutupinya. Dan tidak ingin Jarana ikut cemas memikirkan masalah perusahaan. Namun di sisi lain, Darren juga membutuhkan seorang untuk diajak bercerita. Apalagi sebentar lagi Darren dan Jarana berencana untuk jalan-jalan. Pasti hal itu akan merusak mood Jarana untuk pergi. Akhirnya Darren pun memilih tidak mengatakan apapun terkait perusahaan. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, Jarana langsung bersiap-siap menggunakan gamis polos berwarna mocha dipadukan dengan jilbab besar berwarna coklat muda dengan motif garis-garis. Jarana terlihat anggun dan cantik. "Sudah siap sayang?" tanya Darren yang juga sudah siap, mengenakan kaos tangan panjang berwarna abu tua dipadukan celana jeans hitam membuat Darren terlihat begitu tampan. "Sudah mas," jawab Jarana. "Yuk." Darren menggandeng lengan Jarana menuju luar rumah, lalu membukanya pintu mobil untuk istrinya itu. "Silakan masuk, Tuan Putri." Darren memberikan kode dengan tangannya. "Terima kasih." Timpal Jarana tersenyum, lalu duduk di jok samping Darren. Mobil pun mulai melaju perlahan, membelah jalanan di tengah gemerlapnya malam dengan lampu-lampu yang menghias sepanjang jalan. Lalu lalang di bermotoran begitu padat, membuat perjalanan Darren dan Jarana sedikit terlambat. Namun, karena jarak antara rumah dan mall tak begitu jauh, mereka hanya menempuh waktu setengah jam perjalanan saja. "Mau belanja dulu atau makan dulu?" tanya Darren. Mereka berdua baru saja turun dari mobil dan sedang berjalan masuk ke mall terbesar di daerah tersebut. "Makan dulu aja ya, biar nanti belanjanya tenang," jawab Jarana. Darren mengangguk. Tangannya menggenggam erat tangan Jarana, tak membiarkan Jarana berjalan sendirian. Sampai di food court,
mall tersebut. Zarana menyadarkan pandangan. Ia memindai stan makanan yang berjejer di sana satu persatu. Kamu saja yang pilih, Mas samain aja, lirik Darren. Ya udah, Mas tunggu di sini ya. Zara pesan dulu. Zarana berjalan, menyusuri stan makanan, hingga ia menemukan sebuah stan makanan Sunda, makanan khas kota asalnya. Lekas Zarana pun mendekat. Silakan mbak, mau pesan apa? Tanya seorang wanita muda penjaga stan. Ini daftar menunya. Wanita itu menyerahkan sebuah kertas bertulisan menu makanan yang tersedia. Saya mau nasi liwet, ikan bakar, tumis kangkung, pencok peuka, sama ikan pedah. Minumnya jeruk hangat. Semuanya 2 porsi ya. Zarana menyebutkan daftar pesanannya. Baik mbak, totalnya jadi 250.000, ujar penjaga stan setelah menghitung semua pesanan. Zarana langsung merogoh dompetnya dan membayar semuanya. Ini nomor mejanya mbak, mohon ditunggu sebentar, ujar wanita dengan rambut digelung itu. Zarana mengangguk dan berbalik meninggalkan stan tersebut. Kemudian menghampiri Darren yang sedang fokus dengan gawenya. Hai, udah pesanannya? Darren mengangkat wajahnya saat melihat Zarana duduk di kursi di hadapannya. Udah, jawab Zarana singkat. Pesan apa? Darren bertanya lagi. Makanan Sunda. Kangen banget, udah lama gak makan makanan khas kampung halaman. Timpal Zarana dengan mimik wajah berubah sendu. Wah, pasti enak tuh. Mas juga udah lama banget gak makan makanan itu. Darren berbicara ceria mungkin, sengaja agar Zarana tak larut dalam kesedihannya. Namun, Zarana tetap menunduk dalam. Hatinya sungguh merindukan kampung halamannya, terutama mendiang sang ayah dan ibunya. Kamu ingat orang tua kamu lagi ya? Darren menggenggam tangan Zarana. Ia mengerti sang istri sedang dalam bersedih karena menahan kerinduan. Zarana mengangguk. Setetes air mata meluncur saat wanita cantik itu mengangkat wajah. Bagaimana kalau kapan-kapan kita berkunjung ke kampung halamanmu? Mungkin kamu ingin berziarah ke makam ayah dan ibumu? Tawar Darren. Mata Zarana berbinar. Ia memang sudah lama menginginkan hal itu. Zarana rindu, ingin rasanya ia bertemu dengan ayah dan ibunya, meski hanya sebatas gundukan tanah. Tapi di sana Zara nggak punya saudara. Kalau melakukan perjalanan pulang pergi juga pasti lelah karena jaraknya cukup jauh. Timpal Zarana. Nggak masalah, bukannya sekarang banyak hotel. Kita bisa menginap di sana selama 1 malam. Jadi kita bisa menyusuri kota kelahiranmu lebih lama. Atau kamu mau mengunjungi tempat-tempat hiburan yang ada di kotamu? Mas sama sekali tidak keberatan untuk mengantar. Kebetulan besok hari Jumat, Sabtu pagi kita bisa berangkat. Itu juga kalau kamu mau. Darren berbicara dengan antusias. Darren ingin melihat istrinya itu selalu bahagia. Apapun akan Darren lakukan. Yang penting bisa menebus rasa bersalah karena telah mengkhianati cinta suci Zarana. Beneran mas? Tanya Zarana berbinar. Beneran dong. Darren tersenyum, bahagia melihat bening-bening ceria di sorot mata Zarana. Kita minta antar sopir mama aja ya. Kasian kalau mas nyetir pulang pergi. Mana jauh lagi, usul Zarana. Gak apa-apa, kan kalau lelah bisa istirahat dulu. Justru ini kesempatan agar kita menghabiskan waktu berdua, jawab Darren. Terserah mas aja kalau gitu. Yang penting
Mas harus jaga kesehatan, biar nggak kelelahan. Minum vitamin juga, pesan Jarana. Daren pun mengangguk semangat. Silakan pesanannya, Mbak, Mas. Seorang laki-laki muda meletakkan semua makanan pesanan Jarana di atas meja. Begitupun dengan minumannya. Terima kasih, tutur Jarana pada laki-laki tersebut. Laki-laki kisaran usia 20 tahunan itu mengangguk, membukukan badannya sedikit, lalu berbalik meninggalkan Jarana dan Daren. Selamat makan, tutur Daren. Ia menyingsingkan lengan bajunya sedikit agar lebih leluasa, lalu memulai menyuap nasi yang diberi bumbu beberapa macam rempah, seperti daun salam dan serai. Enak banget ya, tutur Daren. Kayaknya makan nasi aja udah enak nih, meskipun gak pakai lauk. Lanjutnya lagi, sambil terus menguap. Jarana hanya tersenyum. Ia fokus memakan ikan dan menyisihkan durinya. Ini apa? Tunjuk Daren pada sebuah makanan yang ada di mangkok kecil. Itu namanya karedok leuca, Mas. Enak loh, cobain deh, tutur Jarana. Daren mengambil makanan tersebut, lalu menyimpan ke dalam piringnya. Ragu, ia mulai mencicipi karedok leuca khas Tasik Malaya. Enak sih, pedas, tapi agak aneh rasanya, timpal Daren. Itu karena Mas baru pertama kali nyobain, belum terbiasa. Dulu waktu Jarana di kampung, bisa makan nasi sama karedok leuca doang, juga udah nikmat banget, apalagi pakai ini, ikan peda. Jarana menunjuk ikan tanpa kepala di hadapannya. Itu ikan? Tanya Daren. Jarana mengangguk. Daren pun mengambil ikan peda sepotong, lalu langsung memakannya. Kok pahit? Daren langsung menyeruput jeruk hangat miliknya. Iyalah, yang namanya ikan peda makannya itu sedikit-dikit, nggak banyak ikan kali. Jarana tertawa geli melihat mimik muka Daren saat ikan peda mendarat di mulutnya. Kamu nggak bilang sih, timpal Daren. Jarana hanya tertawa sambil menutup mulutnya. Mereka pun menghabiskan makanannya hingga tak tersisa. Bahkan Daren sampai kekenyangan dibuatnya. Nanti kalau jadi ke Tasikmalaya, kita mampir ke rumah makan di sana. Masakannya enak-enak, asli, tutur Jarana. Siap. Daren terkekeh sambil bangkit dari duduknya. Yuk, keburu malam. Daren mengulurkan tangannya, meminta Jarana agar memegangi tangan kokohnya itu. Mereka pun masuk ke dalam lift, lalu turun ke lantai dasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, termasuk sayur dan daging. Selama berbelanja, Daren bertugas mendorong troli, sementara Jarana memasukkan semua kebutuhan ke dalam troli itu. Pasangan suami istri itu berjalan menyusuri koridor demi koridor supermarket, hingga tanpa terasa troli itu kini sudah penuh. Mas, yang antri kasir, kamu duduk aja ya, kasihan, pasti kakinya pegal, tita Daren pada Jarana. Jarana mengangguk, lalu berjalan menuju kursi besi yang disediakan untuk menunggu. Bibirnya melengkungkan senyuman. Daren memang begitu pengertian, tidak menginginkan istrinya itu kelelahan. Daren menghampiri Jarana sambil menenteng beberapa kresek belanjaan. Dulu jangankan mau nenteng kresek berisi kebutuhan bulanan seperti itu, bahkan Daren hanya tidak pernah memasuki supermarket untuk membeli barang-barang itu. Mau belanja apa lagi? Tawar Daren pada Jarana. Enggak, kita pulang aja ya,
Jawab Jarana seraya berdiri dari duduknya. Beneran, biasanya cewek itu suka belanja loh, baju, tas, atau aksesoris. Darren duduk sejenak, tangannya terasa pegal, membawa belanjaan yang lumayan banyak itu. Baju kan banyak di butik mama, ngapain beli di tempat lain? Tas juga masih bagus. Kalau aksesoris, Jara memang gak suka kan? Lagian mengoleksi barang-barang seperti itu berat hisapnya di akhirat kelak. Apalagi kalau jarang dipakainya. Kita belanja cukup sesuai kebutuhan aja, bukan keinginan. Karena menuruti keinginan gak akan ada habisnya. Timpal Jarana bijak. Timpal Jarana bijak. Darren tersenyum. Dia begitu bangga memiliki istri seperti Jarana. Wanita yang sudah langka di zaman seperti ini. Wanita sederhana dan penurut. Cantik paras juga hatinya. Berbanding terbalik dengan Hani yang selalu loyal dan ingin tampil wah. Bahkan barang-barang branded sudah memenuhi lemari miliknya. Oh ya, apa Hani sudah berangkat? Kenapa dia tidak minta izin atau memberi tahu padaku tentang keberangkatannya? Padahal seorang istri wajib izin dulu kepada sang suami jika bepergian. Minimal lewat chat, telepon, atau SMS. Memang keterlaluan Hani itu. Gak ngabarin sama sekali. Darren menggerutu dalam hatinya saat melihat layar ponsel yang tidak ada pesan atau panggilan sama sekali. Meskipun cinta Darren pada Hani sudah luntur, tetap saja laki-laki itu mengkhawatirkan keadaan Hani karena dia sedang mengandung anaknya.